Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Baiklah, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan masuk pada sedikit penjelasan tentang bab meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Namun sebelum itu, mari kita berdoa kepada Allah SWT agar kita selalu mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hadina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bisina ilmu wa sabita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Untuk materi berikutnya adalah materi tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Karena ada dua, ada di Madinah dan di. Ini ada sedikit penjelasan dari saya, nanti bisa mau nambah paham untuk tugas-tugas yang akan saya sampaikan. Menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Tujuan pembelajaran menganalisis substansi strategi dan keberhasilan dakwah Nabi di Madinah. Dua, menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. Substansi dan strategi keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. Memahami perjuangan dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Ini latar belakang adanya hijrah Nabi ke Madinah ini. Antara lain ini yang saya pahami adalah yang pertama, hijrah merupakan titik awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kemudian, kenapa berhijrah? Ada faktor. Tentunya ada faktor yang menyebabkan berhijrah. Itu faktor-faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Pada tanggal 621 Masehi, datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah SAW berikrar memeluk Islam di Bukit Aqaba, ya. Ini antara lain yang faktor-faktor penyebab kenapa Rasulullah berhijrah ke Madinah. Karena kenapa Rasulullah berhijrah ke Madinah? Karena di dalam Mekah, di kota Mekah sudah tidak kondusif dengan berbagai intimidasi dan sebagainya daripada kafir Quraisy Madinah. Yang kedua, pada tahun berikutnya 622, yang pertama 621 Masehi, itu ada 13 orang datang ke Madinah, ya, penduduk Madinah menemui Rasulullah dan berikrar memeluk Islam sebagai modal. Berarti ini adalah titik terang bahwa ada teman, ya. Yang kedua, pada tahun 622 datang lagi 73 orang dari Madinah ke Mekah menemui Rasulullah SAW, mengajak agar beliau hijrah ke Madinah. Nah, ini pertama lagi kekuatan bayangan kita. Pertama ada 13 orang, kemudian tahun berikutnya 73 orang. Ini adalah dua faktor yang melatar belakangi hijrahnya Madinah. Ada juga faktor lain adalah adanya pemboikotan kafir Quraisy pada Rasulullah SAW dan berikutnya. Siapa mengikutnya? Ya semua orang Muslim yang saat itu menyatakan beriman kepada Rasulullah dan mengikuti Rasulullah SAW. Jadi diboikot, tidak bisa leluasa karena ada boikotnya daripada kafir Quraisy kepada siapa Nabi dan pengikutnya. Nah, boikotnya antara isinya nih. Boikot yang disampaikan oleh kafir Quraisy kepada Nabi dan pengikutnya adalah dilarang berdagang berbisnis dengan pendukung Nabi. Nah, jadi ini sesuatu yang menyusahkan karena kehidupan kita tidak lepas daripada pergaulan sesama manusia, malah ya. Tetapi di situ di Mekah diboikot oleh orang kafir Quraisy, diboikot tidak atau dilarang berdagang berbisnis dengan pendukung Nabi SAW. Kalau melanggar ya ada sanksinya dari kafir Quraisy. Kemudian yang kedua adalah dilarang bergaul dengan Muslim, artinya orang Muslim dilarang bergaul dengan orang-orang yang masih kafir Quraisy, ya. Sedangkan muamalah di sedangkan muamalah dijalankan berdasar dengan sesama manusia. Tetapi dengan adanya boykot tidak bisa apa-apa. Kemudian berikutnya adalah musuh-musuh Nabi didukung setiap keadaan. Ini musuh-musuh Nabi didukung oleh siapa? Oleh kafir Quraisy.
siapapun yang memusuhi Nabi maka didukung. Artinya ada amunisi dan sebagainya didukung. Tujuannya adalah menghancurkan Nabi dan dakwah Nabi dan Nabi Muhammad SAW. Ini dilakukan oleh Enterprise. Siapa yang memusuhi Nabi ya didukung. Isi boikotnya. Dilarang berdagang, berbisnis dan mendukung Nabi, dilarang bergaul dengan orang Muslim. Siapa yang musuh Nabi atau musuh-musuh Nabi didukung, diberi bantuan dan sebagainya. Agar memang tujuannya adalah untuk menghancurkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian tidak boleh mengadakan ikatan perkawinan dengan Muslim. Ya, orang dulu tidak ada ikatan perkawinan dan sebagainya. Karena ini isu boikot, maka tidak yang benar. Itu beberapa isu boikot yang bisa melatar belakangi kenapa Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ya, itu dulu materinya baru sampai segitu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan atau pemahaman kalian untuk materi ini. Jadi cari lagi materi di berbagai sumber, baik media, artikel, media online, dan sebagainya. Banyak ya. Kitab, sejarah Nabawiyah, sejarah Nabawiyah, sejarah-sejarah Nabi, dan dengan guru dan petani dan sebagainya. Karena kalau kita serajin bertanya, membaca, insya Allah kita mendapatkan berbagai informasi yang kita inginkan. Sekian, mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.